Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaza Putri Subian. Saya dari 10 MIPA 9. Saya di sini ingin menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia. Ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, Persia, dan Arab. Terlepas dari perbedaan tahun, ada kesamaan di antara ketiga teori tersebut. Dari teori tersebut, ketiga-tiganya sama berpendapat bahwa perkembangan Islam di Indonesia dilakukan oleh para pedagang dan ahli agama atau sufis. Selain itu, penyebaran Islam di Indonesia dilakukan secara damai, bukan melalui peperangan. Banyak perubahan yang terjadi pada tatanan kehidupan masyarakat semenjak masuknya Islam. Penyebaran Islam di Indonesia semakin pesat setelah munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan bercorak Islam seperti Samudra Pasai sebagai kerajaan bercorak Islam pertama di Nusantara, Kerajaan Demak, Kesultanan Cirebon, dan lain-lain. Semenjak itu, perkembangan Islam di Indonesia terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Indonesia pun menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Salah satu bukti bahwa Islam juga berperan dalam konstitusi negara adalah redaksional pembukaan UUD 1945 alinea 3. Periodisasi sejarah Islam dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti politik, seni, aliran, abad, atau pendapat dari berbagai ahli. Contohnya, Celarius membagi sejarah Eropa ke dalam 3 periode waktu, yaitu zaman kuno 500 sampai 1000 Masehi, pertengahan 1000 sampai 1500 Masehi, dan modern 1500 sampai sekarang. Ada juga pendapat bahwa zaman modern dimulai sekitar abad ke-19. Modern itu ketika tindakan pola pikir dan bersikap disesuaikan dengan zaman. Tentu hal ini akan sejalan dengan perubahan sosial. Contohnya adalah kemunduran umat Islam pada akhir abad pertengahan disebabkan penguasaan oleh kaum imperialis barat dan kolonialis. Kemunduran umat Islam ini berlangsung secara global, namun setelah itu umat Islam bangkit dengan gerakan dan pemikiran yang sering diasumsikan modern. Berita dan pengaruh tersebut otomatis masuk ke Indonesia yang saat ini juga masih dalam pengaruh penjajahan. Awal abad ke-20 mulai bermunculan gerakan-gerakan untuk bangkit, membebaskan diri, dan merdeka. Tidak terkecuali umat Islam, dibuktikan dengan munculnya organisasi sosial berlatar belakang agama seperti Muhammadiyah, Serikat Islam, Jong Islameten Bond, dan Persatuan Islam. Gerakan-gerakan yang dilakukan organisasi tersebut yang memulai perkembangan Islam di Indonesia pada masa modern. Saat itu organisasi Islam yang lain mulai muncul sebagai Nahdlatul Ulama, UNU pun ada yang bubar. Perkembangan Islam di Indonesia dari awal masuk sampai sekarang. Islam masuk ke Indonesia sudah dipastikan bahwa dengan jalan damai, melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan juga budaya. Bukan melalui peperangan maupun kekerasan seperti penjajahan yang lebih dari 3 abad lakukan. Berikut perjalanan perkembangan Islam di Indonesia. 1. Islam masuk ke Indonesia. Ada 3 teori yang terkenal untuk menjelaskan poin ini. Namun ketiganya kurang lebih memiliki proses atau cara penyebaran yang sama, yaitu perdagangan, perkawinan, dan pendidikan. 2. Munculnya kerajaan bercorak Islam. Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia, tepatnya di pesisir pantai utara Pulau Sumatera, sebagai pusat pemerintahannya dekat dengan Lok Sewu Mawe. Setelah itu juga mulai banyak pada kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Pulau Jawa sehingga ke wilayah Indonesia bagian timur. 3. Masuknya penjajahan dan pengaruh wilayah ke tatanan negara Indonesia. Pada masa ini sulit untuk menemukan kebebasan, baik itu kebebasan beragama, berpolitik, berekonomi, bahkan kebebasan untuk hidup. Belanda berlayar dan singgah sambil membawa 3 misi, yaitu God, Glory, dan Gospel. Berlandasan keimanan, umat Islam banyak bertempur dengan pasukan Belanda, baik itu pertemuan kecil maupun besar. Akhirnya pun Belanda gagal melaksanakan misi gospel secara total di Indonesia. 4. Awal abad ke-20, umat Islam di Indonesia mulai mencoba bangkit seiring banyaknya gerakan umat Islam untuk membebaskan diri dari kolonialisme dan imperialis barat secara global. Organisasi berlandaskan sosial dan agama bermunculan seperti Serikat Dagang Islam di Bogor, Persatuan Islam di Bandung, Nahdlatul Ulama di Surabaya, dan masih banyak lagi.
menandakan rasa nasionalis. Masa penjajahan Jepang, beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda. Sebagian yang lain berpendapat bahwa Jepang memberikan akses lebih pada organisasi Islam untuk lebih berkembang. Namun sebagian yang lain tidak, karena Jepang memiliki maksud tersendiri. Namun setidaknya situasi ini dimanfaatkan oleh para tokoh pergerakan Indonesia. Setelah Jepang dikalahkan oleh Sekutu, tokoh pergerakan segera mengambil kesempatan di tengah melemahnya Jepang untuk memproklamir kemerdekaan. Ada beberapa tokoh umat Islam yang menuntut agar Islam menjadi dasar negara, akan tetapi hal itu dikalahkan oleh tokoh-tokoh yang lebih cenderung pada sikap Pancasilais. 5. Bangsa Indonesia mengakui keberadaan Islam pada bidang lain, tapi bukan di dunia perpolitikan. Akhirnya banyak pertentangan dan perlawanan bahwa Islam interpemerintah seperti gerakan DI/TII di beberapa daerah. Bidang lain tersebut salah satunya adalah pendidikan Islam yang masuk di sekolah-sekolah formal sebagai pelajar agama sejak tahun 1946. Selain itu, mulai disusunnya buku pelajaran agama jenjang madrasah yang mengikuti jenjang sekolah umum, peningkatan kurikulum madrasah, dan bentuknya sekolah agama Islam untuk guru dan hakim. 6. Menjelang akhir abad ke-20, perkembangan dan peran Islam di Indonesia semakin pesat. Salah satunya adalah berdirinya Majelis Ulama Indonesia tahun 1975, lembaga-lembaga keuangan Islam, dan organisasi-organisasi massa Islam. Perkembangan Islam di Indonesia saat ini. Penyebaran Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia saat ini, atau lebih tepatnya di abad ke-21, masuk di era globalisasi, di mana informasi dapat diakses dengan bebas. Terlebih lagi dengan semakin lancarnya layanan internet, maraknya sosial media. Terdapat sisi positif maupun negatif perkembangan layanan informasi maupun komunikasi. Walaupun Indonesia tidak akan terlepas dari globalisasi, modernisasi, maupun perubahan sosial, masih saja ada pihak ataupun oknum-oknum tertentu yang masih belum siap dengan perubahan. Beberapa tahun lalu, Indonesia marak dengan isu nabi palsu, dan belum lama ini kasus terorisme terjadi lagi. Cara membuat bom rakitan dengan mudah didapatkan hanya dengan satu klik. Namun di samping itu juga banyak orang-orang yang menjadi salah satu sebab suatu perubahan, baik itu gaya hidup, ajakan berbuat kebaikan, maupun dakwah. Para inspirator tersebut memanfaatkan canggihnya media yang ada untuk menyebarkan nilai-nilai Islam tanpa merasa ketinggalan zaman. Perkembangan Islam di Indonesia Timur. Kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku menjadi kerajaan memiliki peran dalam perkembangan Islam di Indonesia Timur. Menurut Marwati Dojonet Prospondigoro dan Nugroho Nutasuwanto, kerajaan Ternate Tidore telah menjalin hubungan dagang dengan pelabuhan-pelabuhan di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit, seperti Tuban dan Gresik. Selain itu, Maluku yang kaya akan rempah-rempah memiliki potensi besar untuk didatangi pedagang Muslim di Timur Tengah dan Arab. Perkembangan Islam di Jawa tidak lepas dari peran Wali Songo semasa Kerajaan Demak. Begitu juga perkembangan sejarah Islam di Indonesia tidak lepas dari peran kerajaan Islam di Indonesia pada waktu itu. Demikian informasi tentang perkembangan Islam di Indonesia yang berkembang pesat sejak disebarkan Islam melalui perdagangan dari Gujarat. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.